Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lasnes DPF. Di podcast Everywhere kali ini bersyukur sekali kita bisa berbincang, ngobrol santai dengan Budia, salah seorang guru dari kota Depok yang merupakan pengasuh dari sekolah Asopia. Bagaimana cerita Budia dan sekolah Asopianya, sama-sama kita ngobrol bersama dengan Bu Dia. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu. Sehat Bu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, luar biasa. Ini baru apa ya Bu? Baru hujan lagi ya kayaknya setelah beberapa bulan gersang ya Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan membawa rahmat ya buat kita semuanya. Bu Dia, profesi sebagai guru. Iya, betul. Ya. Guru baru 22 tahun. Wih, kalau sudah 22 tahun itu berarti dari sudah lama Bu. Itu memang panggilan sejak mungkin masih anak-anak sudah memang ada keinginan Bu menjadi seorang guru. Justru kayaknya malah terjebak apa ya? Bu. Kayak terjebak nyasar ya, lebih tepat. Nyasar tapi nggak pengen keluar dari menikmati mensyukuri kesesatan ini. Ketersesatan ini. Karena basic saya bukan dari keguruan, justru dari ilmu umum ya, justru pertanian gitu. Jadi nggak ada basic keguruannya gitu. Apa yang buat akhirnya apa yang menjebak? Situasi apa yang menjebak Ibu untuk menjadi seorang guru? Ya mungkin klise ya, secara biasanya kalau perempuan kan pengen cari kerja tuh yang istilahnya waktunya fleksibel, nggak pulang malam gitu, bisa ngurus anak, suami di rumah. Jadi kayaknya jadi guru tuh pilihan yang tepat. Tapi sadar diri gitu, jadi guru kayaknya bekalnya nggak mumpuni gitu ya, artinya fakir ilmu gitu. Makanya alhamdulillahnya di salah satu sekolah tersebut kita sering dibekali upgrading untuk ikut seminar, diklat gitu. Jadi kita malah seneng karena difasilitasi. Kebetulan kalau jadi guru kan harus ada syaratnya ya, artinya kompetensinya tuh apa nih. Saya sebagai guru itu ijazahnya bukan keguruan, dan pada saat saya lulus sudah tidak boleh lagi keluar akta 4 tuh yang akta mengajar. Jadi saya lulus tahun 2002, jadinya kan udah nggak ada akta 4 mengajar. Sehingga kita memang harus banyak diklat, seminar ya, pelatihan seperti itu untuk menambah wawasan keilmuan kita. Alhamdulillahnya sama pemerintah kita dipercaya untuk pelatihan yang PLPG untuk guru sertifikasi. Oh iya. PLPG. Dulu PLPG, sekarang istilahnya PPG. Iya, betul. Dulu PLPG, sekarang PPG. Awal berkarir jadi guru di tingkat apa Bu? Ngajar apa gitu? SMA swasta di Depok, mengajar biologi. Oke. Masih keterkaitan lah biologi dengan pertanian. Iya, ya, masih. Apalagi terkait tumbuh-tumbuhan. Iya. Saat ini Bu sudah 22 tahun, sudah menjadi guru apa nih Bu? Maksudnya apa yang dimaknai sama Bu Dia selama 20 tahun menjadi guru? Ya sebenarnya sebagai seorang guru itu kita harus open mind ya, terutama dalam belajar ya, karena bukan berarti kita sudah sarjana baik strata 1, strata 2, bahkan mungkin strata 3 terus kita merasa ilmunya tuh cukup gitu. Jadi kita banyaknya tuh masih ingin belajar sama anak murid kita. Jadi bagaimana kita mengetahui sejauh mana anak-anak kita terhadap materi yang kita sampaikan, atau lebih jauh lagi misalnya sebagai wali kelas, sebagai kepala sekolah seperti itu ya, ternyata banyak ilmu yang kita tuh belum ada apa-apanya gitu. Kayaknya ini saya masih belum tahu ya, masih harus banyak belajar. Artinya yang justru menguatkan seorang guru itu harus ditambah dengan penguatan pengalaman kalau menurut saya ya. Penguatan pengalaman karena yang dihadapi kesehariannya tuh ya murid ya Bu ya. Iya. Istilahnya orang kan punya pikiran, perasaan ya. Jadi
kadang kita kalau menghadapi satu situasi masalah di murid nih, misalnya murid itu broken home lah katakanlah, satu kondisi ini murid broken home. Kita pikir satu waktu itu kita sudah berhasil menyelesaikan masalah anak yang broken home nih. Ternyata adik kelasnya ada lagi broken home juga. Kita kan pede nih ya Mas ya. Wah kemarin aja udah berhasil tuh misalnya. Ternyata broken home satu dengan lain hal, satu hal lagi gitu ya. Nggak sama. Ternyata selidik punya selidik. Kalau broken home itu salah satu orang tuanya baik ayah ataupun ibunya itu menikah lagi ataupun tidak tuh ternyata berbeda. Terus pengasuhannya di subkontrakan dengan nenek ataupun dengan budenya atau pamannya atau uaknya itu ternyata beda semua. Jadi dia sekarang tinggal sama siapa nih murid kita misalnya Bu? Sama neneknya. Tapi ya mamahnya suka datang juga sih misalnya gitu. Terus mamanya udah nikah lagi? Belum. Nah itu ternyata sangat-sangat kompleks. Makanya kadang pendekatan kita juga sebagai guru harus tetap ke rumah, harus kayak home visit gitu, dideketin di rumahnya, situasi rumahnya seperti apa. Karena anak kan hatinya tuh nggak bisa kita tebak ya. Iya benar. Kayak iya enggih gitu misalnya kita orang Jawa bilang. Kayak manut ya anaknya, nggak taunya ngeliat gitu ya, ibaratnya kayak belut gitu. Kok di depan kita bilang iya aku mau berubah, mau semangat belajar, nggak taunya di belakang kita beda lagi. Betul. Karena sekarang gurunya anak murid itu banyak ya. Iya banyak Bu, terutama internet handphone. TikTok. Iya betul. Saya sangat setuju sekali sehingga berbeda penanganannya untuk anak murid zaman sekarang gitu. Makanya seorang guru di zaman serba canggih sekarang ini harus banyak belajar sih intinya gitu. Saat ini Ibu katanya sedang mengasuh satu sekolah ya, Asopia. Iya. Cerita menariknya tadi di situ ada anak-anak imigran dari Malaysia yang bersekolah di sini. Itu bisa diceritain Bu, asal muasal. Oh iya. Iya itu sebenarnya pengalaman yang kadangkala juga Allah mungkin juga tunjukkan ya kepada kita seorang guru itu. Dan menguji bahwa sejauh mana sih keikhlasan kita yang dibilang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, ibaratnya ilmu yang diberikan itu amal jariah itu kan kadang tidak terlihat ya, maya banget gitu. Terus kayaknya masa iya sih gitu. Nah kalau pengalaman saya dikaitkan dengan mengasuh anak-anak besoan, kita menyebutnya beasiswa repatriasi ya dari anak-anak imigran yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di wilayah Tawau, Sabah, Sarawak seperti itu. Asal muasalnya sih berawal dari murid saya yang lulus menjadi guru di salah satu sekolah Indonesia Kota Kinabalu, memiliki murid lulusan dari SMP di daerah Tawau, Merotai daerah. Itu ternyata ingin melanjutkan sekolah SMA. Singkat cerita, murid saya yang sudah menjadi guru tersebut menanyakan apakah ibu menerima siswa untuk beasiswa seperti itu untuk jenjang SMA. Pada saat itu saya agak nggak pede juga ya, kalau nerima permasalahannya nanti bakalan gimana karena belum punya pengalaman. Tapi karena kepedean pengen belajar itu ya, siapa tahu merubah masa depan mereka gitu. Dan lagi pula guru kan nerima murid dari mana aja kan nggak pernah nanya ya, yang penting mau belajar, mau semangat. Dan saya menghargai anak murid ini, dia jauh-jauh merantau, meninggalkan orang tuanya, keluarganya, dan masih usia belasan ya kan. Kalau lulus SMP itu kan berarti 15 tahunan ya, kurang lebih. 15 tahun. Iya, jauh dari orang tua. Waktu itu saya hanya menerima 2 orang perempuan. Alhamdulillahnya setelah lulus SMA dia malah dapat beasiswa di kampus perguruan tinggi negeri Sriwijaya dan Lambung Mangkurat tuh. Jadi menjadi corong keberhasilan dalam tanda kutip untuk adik-adiknya. Aku pengen seperti kakak itu katanya. Mungkin adik-adiknya akhirnya nerima lagi saya 2.
Terus nerima lagi sekarang tadinya 10, sekarang jadi 16 gitu. Alhamdulillah. Masih dipercaya. Berarti memang secara ininya anak-anak itu Ibu fasilitasi ya secara kehidupannya. Iya, difasilitasi. Iya, difasilitasi karena kita bekerja sama dengan Yayasan Sabah Bridge yang memfasilitasi untuk paspor, tiket pesawat, pulang pergi dan administrasinya berkas-berkas surat menyurat. Nah, di sini kita sebagai SMA IT Asof yang bermitra dengan Yayasan Sabah Bridge tersebut memfasilitasi untuk biaya pendidikan sama akomodasi ya, tempat tinggal dan konsumsi sehari-hari mereka. Gitu. Ini kita menjelang Hari Guru, Bu, di tengah suasana Hari Guru. Apa refleksi seorang Bu Dia terkait kondisi guru saat ini? Guru sekarang sih untuk tingkat pendidikan udah pada bagus-bagus ya. Maksudnya kalau zaman dulu kan cita-cita jadi guru kayaknya nggak ada yang ngaku tuh. Waktu kecil cita-citanya apa? Pasti dokter, pasti pilot, pramugari yang begitu. Tapi sekarang banyak mahasiswa-mahasiswi yang memang pengen mengajar, bahkan kadang-kadang juga salah jurusan seperti saya juga tahu-tahu kesasarnya jadi guru gitu. Cuman memang guru-guru muda kita itu dari sisi pengalaman memang harus terus diasah ya, terus diberikan ruang untuk tidak hanya berkarya yang sifatnya mengasuh, membimbing, mengajar, mendidik generasi milenial ya, karena kan akan berbeda. Satu yang kita rasakan itu dampak COVID kemarin, belajar online ya atau PJJ atau BDR istilahnya itu, ternyata guru itu tidak tergantikan gitu. Jadi sosok guru tidak bisa digantikan dengan alat ya, dengan apapun katakanlah begitu, karena yang kita hadapi kan jiwa ya, anak-anak itu masih mungkin kalau menurut kita polos ya, tapi ternyata karena dia belajar dengan HP, dengan gadget, ternyata pengetahuannya sangat liar kalau tidak kita arahkan. Jadi guru wajib ngeh juga sebenarnya apa yang sedang dicari anak-anak di gadgetnya ya Bu ya. Betul. Dan mohon maaf kadang-kadang sekolah juga perlu juga mengedukasi orang tuanya. Karena orang tua sekarang kan istilahnya mohon maaf ya nggak ada istilah gaptek ya, guru juga sebagai orang tua kedua juga nggak boleh bilang gaptek gitu, karena sebenarnya alih-alih kita memberikan sarana HP ataupun laptop ataupun kecanggihan teknologi saat ini, dibilangnya di kamar kok belajar, lagi di depan komputer, lagi di depan laptop, padahal yang dibuka walau alam apa gitu. Makanya sebenarnya sih pisau bermata dua ya istilahnya, nggak boleh ibaratnya tidak ada handphone, tidak ada internet ya salah juga. Tapi kalau diberikan fasilitas itu ya kita tetap harus bijaksana, karena anak-anak kita itu bukan hanya sekedar milik kita ya, tapi kan generasi penerus. Makanya itu yang harus disiapkan, terutama termasuk dengan yang sekarang marak kan bully dan seterusnya gitu ya Mas ya. Kita juga harus hati-hati, jangan-jangan di sekolah itu memberi andil untuk bullying terjadi gitu kan. Bahkan banyak juga guru yang membuli siswa membuli guru. Kadang-kadang juga kita masih PR besar ya untuk dunia pendidikan kita gitu. Jadi untuk Hari Guru ini ya guru tetap semangat, tetap istilahnya semua burung-burung di angkasa dan ikan di laut kan mendoakan guru ya. Setiap ilmu yang kita sampaikan ke anak murid kita, dan mungkin pesan saya terhadap guru masa kini itu jangan senang berada di zona nyaman ya. Maksudnya senang punya murid pinter, rajin, nurut gitu ya, berprestasi, cerdas, karena zaman sekarang kan semua murid bintang ya.
sesuai dengan minat bakatnya. Iya, makanya sekarang psikolog itu kan sangat-sangat dibutuhkan ya di sekolah. Kalau dulu kan kita mau ke psikolog kalau mau kuliah, kalau mau tes apa gitu PNS ya. Sekarang mau masuk kuliah juga perlu, mau masuk sekolah juga perlu. Terus psikolog di sekolah juga perlu gitu untuk supaya jiwa-jiwa anak-anak ini nggak yang gersang ya, karena orang tuanya sibuk, terus mungkin kurang perhatian, kurang kasih sayang, hanya disuplai materi ya gitu, yang imaterinya kadang terlupakan gitu. Perlu personal touch, personal, betul. Perlu sentuhan manusia lain lah untuk tetap menjadi manusia. Terima kasih Bu Dia atas obrolan bermaknanya. Semoga Allah kuatkan langkah Bu Dia menjadi seorang pendidik dan melahirkan generasi-generasi terbaik. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan obrolan saya dengan Bu Dia. Semoga menjadi pembelajaran kita. Hari ini kita belajar dari guru dia, dan besok kita nggak tahu akan belajar dengan guru siapa lagi. Kami dari Lasnes DPF pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.